investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September yang lalu sebesar 58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sudah dalam persiapan. Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan dunianya, juga ekosistem legislatif di kantor-kantor dan dunianya. Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU sama IKN akan membentuk tim desain dan nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang ke depannya. Untuk itu, dalam menyelesaikan program dari 25 sampai 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Untuk tadi pertama untuk menyelesaikan kompleks yudikatif dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Kita jadikan WP1 ini ke WP2. Termasuk juga dalam 48 tahun ini 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari kontrak PU dan Kementerian Perhubungan sekarang menyerahkan pada IKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN. Juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, sebesar 60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan visibility study-nya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km di kawasan KIPP itu. Ya, nama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Ya. Kemudian juga 1 KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya. Yang sekarang sudah ada 50 MW yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Laporkan groundbreaking yang 9 ini kami mohon tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar 6,49 triliun. Dari ada swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, APBN. Inilah kerjasama yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kami mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking tadi. Ya. Baik dari 1-8 maupun nanti yang ke-9 agar juga tidak hanya sudah groundbreaking, tapi ditindaklanjuti dengan kegiatan pembangunan. Jadi targetnya 1 tadi, bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai ibu kota politik Indonesia. Dari rancang awal yang sudah dimiliki, kita akan lakukan review kembali, ada penyesuaian di sana sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Nanti setelah ini Pak Basuki bisa menjelaskan, tentunya ada yang bersumber dari APBN, ada juga yang bersumber non APBN. Inilah hadirnya kebersamaan, kerjasama yang baik antara pemerintah dengan badan usaha. Kita juga mengharapkan dunia swasta, pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi
terintegrasi dengan baik. Tugas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik. Kami juga tadi membahas beberapa proyek lainnya yang juga sangat penting, diantaranya bagaimana kita harus semakin serius untuk memikirkan keselamatan dan juga masa depan masyarakat kita yang tinggal di pesisir utara Jawa, tapi fokus pada pesisir utara Jakarta. Kita tahu ancaman terhadap saudara-saudara kita dari terjadinya land subsidence, banjir rob dan lain sebagainya, ini perlu kita antisipasi dan mitigasi secara serius dan langkah-langkah pembangunan infrastruktur seperti tanggul, pantai, dan juga pada saatnya karena memang sangat diperlukan pembangunan tanggul raksasa juga ini diharapkan menjadi prioritas. Inilah beberapa penyampaian utama dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selebihnya pembangunan infrastruktur lain akan dilakukan secara bersamaan. Tentu ada prioritas-prioritas baik untuk mendukung swasembada pangan, swasembada energi dan air, termasuk juga melanjutkan pembangunan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.